Bab 511 Kota Neo sebagai mahar. Perang ini merupakan perang yang tanpa mesi. Namun, tekanan yang ada dan krisis ekonomi yang terjadi setara dengan kepanikan pada perang asli. Grup Nagasan bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo. Mereka menunjukkan kekuasaan mereka di Kota Neo dan menyerang Maple Rain Real Estate di seluruh sisi. Akan tetapi, Maple Rain Real Estate yang masih merupakan perusahaan baru malah tidak merasa takut sedikit pun. Mereka bergabung dengan beberapa perusahaan besar untuk melawan Grup Nagasan. Kedua belah pihak berperang harga dan pasar saham. Mereka saling menyerang jaringan inti satu sama lain. Keduanya menggunakan berbagai cara. Kota Neo seperti sebuah perahu kecil di badai yang terus dihancurkan oleh kedua belah pihak. Pada hari pertama, produk yang sama mendadak melonjak sebesar 10 kali lipat. Pada hari kedua, produk tersebut malah menjadi tidak berharga. Pada hari ketiga, harganya lagi-lagi melonjak sebesar 10 kali lipat. Nilai saham kedua belah pihak juga bisa mendadak tinggi dan rendah, sangat tidak stabil. Situasi seperti ini sangat menarik perhatian orang-orang yang berada di atas. Tanpa bisa dihindari, mereka harus mengadakan rapat bersama Grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Namun, kedua belah pihak langsung menolak. Mereka memasuki fase perkelahian terakhir. Alvin dari Grup Nagasan secara pribadi turun tangan dan memimpin Kamar Dagang Kota Neo untuk terus menyerang. Sedangkan Valentino duduk di balik Maple Rain Real Estate menuntun karyawan-karyawannya untuk melawan Grup Nagasan. Pada hari pertama, Grup Nagasan dan 10 lebih anggota Kamar Dagang Kota Neo bergabung menyerang Maple Rain Real Estate. Sedangkan Valentino mengutus Black Tiger Security, pusat kebugaran Maple Dawn dan keluarga cendana Kota Neo untuk mendukung Maple Rain Real Estate. Pada hari kedua, Grup Nagasan mengumpulkan lebih dari setengah karyawannya lagi untuk menyerang lebih ganas dan cepat. Maple Rain Real Estate agak kewalahan sehingga pasar saham mereka turun. Valentino pun menggunakan kartu keduanya. Grup Lucky dan Grup Kusuma dengan sigap beraksi dan juga mendukung Maple Rain Real Estate. Ditambah dengan dukungan dari dua keluarga besar, kedua belah pihak lagi-lagi memasuki pertarungan sengit. Awalnya, kedua belah pihak tidak menyerang secara langsung. Setelah mereka menggunakan satu demi satu kartu mereka, perang mereka pun menjadi besar. Sejak Maple Rain Real Estate berdiri, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan lawan yang kuat. Grup Nagasan juga sangat terkejut, kekuatan Maple Rain Real Estate jauh di luar dugaan mereka. Sebenarnya Grup Nagasan telah mempersiapkan diri kalau keluarga Wijaya dari Kota Kamer akan bertindak. Akan tetapi, setelah mereka berperang selama 3 hari, keluarga Wijaya dari Kota Kamer sama sekali tidak ada niat untuk ikut campur. Hal ini semakin membuat Grup Nagasan kaget. Tanpa dukungan keluarga Wijaya, Maple Rain Real Estate masih bisa bersaing dengan Grup Nagasan. Ditambah dengan 3 keluarga besar Kota Neo yang mendukung Maple Rain Real Estate, itu semakin mempersulit Grup Nagasan. Ketiga keluarga besar ini yang mungkin tidak amat kaya, tapi sebagai keluarga lama yang telah menetap di Kota Neo, koneksi dan informasi dari orang dalam mereka tidak boleh diremehkan. Ketika 3 keluarga besar beserta beberapa perusahaan Kota Neo bergabung dengan Maple Rain Real Estate, tanpa bantuan keluarga Wijaya pun, Maple Rain Real Estate dapat bersaing dengan Grup Nagasan. Banyak perusahaan lain Kota Neo yang awalnya ingin tetap dalam posisi netral juga terlibat dalam kekacauan ini. Bagaimanapun juga, perang dagang ini benar-benar terlalu besar, perusahaan manapun tidak bisa menghindar kecuali kamu bukan di Kota Neo. Selama kamu di Kota Neo, situasi parah seperti ini pasti akan memaksa orang untuk terjerat dalam perang ini dan membuat pilihan. Valentino dan Grup Nagasan merasa kagum dengan satu sama lain karena pihak lain sangat kuat. Mereka juga memiliki keinginan untuk menaklukkan lawan mereka. Setelah perang dagang selama 3 hari, kedua belah pihak sudah kelelahan. Terlebih lagi, kedua belah pihak sepertinya telah mencapai suatu persetujuan. Maple Rain Real Estate tidak menggunakan kekuatan keluarga Wijaya, Grup Nagasan juga tidak menggunakan kekuatan luar negeri. Keduanya berperang dagang di Kota Neo dengan kekuatan masing-masing. Ada orang yang merasa curiga, tapi ada yang merasa perang dagang seperti ini baru berarti karena kedua belah pihak memiliki standar sendiri. Masalah Kota Neo adalah masalah Kota Neo. Ia tidak memerlukan campur tangan kekuatan luar kota. Jadi, bukan hanya rakyat Kota Neo, bahkan kedua belah pihak yang bertarung satu sama lain sebenarnya merasa agak kagum kepada lawan mereka. Setelah 3 hari berlalu, keduanya seperti telah mencapai suatu perjanjian. Pada saat yang sama, keduanya berhenti berperang untuk sementara. Orang yang tidak tahu apa-apa mengira Grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate telah mencapai suatu kesepakatan dan tidak lanjut berperang lagi. Namun, Valentino dan Grup Nagasan tahu kalau mereka berdua hanya sedang beristirahat. Setelah mereka selesai beristirahat, sepertinya akan terjadi perang dagang yang jauh lebih menakutkan. Walaupun itu akan melelahkan, juga tidak bisa dihindari. Satu ingin mempertahankan kedudukannya, satu lagi ingin menggantikan pihak lain. Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk berdamai. Di ruang tamu keluarga Kusuma, melalui ponselnya, Valentino sudah menyusun rencana selanjutnya. Setelah dia meletakkan ponselnya, dia bersandar ke sofa karena merasa sedikit lelah. Setelah keheningan ini, kekacauan berikutnya akan jauh lebih parah. Maka itu, para karyawan boleh beristirahat, tapi Valentino yang sebagai orang penting di balik layar tidak dapat beristirahat sedetik pun. Valentino menghela napas panjang, lalu dia memijit pelipisnya. Selama 3 hari ini, Valentino merasa sangat tegang. Sekarang dia tiba-tiba dapat bersantai, tapi malah merasa semakin letih.
Walaupun Valentino tidak berdiri di barisan depan perang dagang, sebagai orang yang duduk di balik layar, dia tidak hanya menuntun karyawannya, tapi juga perlu memperhatikan pengaturannya secara keseluruhan. Kemudian, sesuai dengan situasi, dia akan menggunakan kartu as di tangannya satu demi satu. Momen ini yang tidak mengizinkan Valentino untuk bersantai sedikit pun benar-benar membuatnya kelelahan. Angel mengambil secangkir teh lalu meletakkannya di hadapan Valentino. Dia berkata dengan bingung. Valentino, selama beberapa hari ini jelas-jelas kami dan Direktur Hendrik yang sibuk melawan grup Nagasan, tapi kenapa sepertinya kamu terlihat lebih lelah dari kami? Valentino hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan. Hari ulang tahun Angel sudah semakin dekat. Saat hari itu tiba, Angel akan mengerti akhir-akhir ini apa yang telah dilakukan Valentino. Begitu grup Nagasan dihancurkan, tidak ada orang di kota Neo yang bisa bersaing dengan Valentino lagi. Saat itu tiba, satu kota Neo akan menjadi milik Valentino seorang lalu dia dapat memberikan kota ini kepada Angel. Apa yang hebat dengan mahar sebesar 10 miliar? Sebaliknya, Valentino akan memberikan kota Neo kepada Angel sebagai mahar. Setelah Valentino menjadi penguasa kota Neo, dia akan memberikan Angel kota tersebut sebagai mahar. Begitu dalamlah perasaannya kepada istrinya. Setelah Angel melirik Valentino sekilas, dia bertanya. Oh, ya. Valentino, apakah besok kamu punya waktu? Besok seharusnya ada. Kenapa? Valentino berpikir sejenak, kini Hendrik dan lainnya sudah memasuki jalur yang benar. Mereka juga sudah terbiasa melawan grup Nagasan. Walaupun grup Nagasan tiba-tiba bertindak, Hendrik mereka juga tidak akan terkejut dan panik. Ibu bilang dia sudah melihat tanggal dan besok cocok untuk pindah rumah. Jadi besok dia ingin pindah masuk ke villa. Ketika Angel mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak enak hati. Valentino tanpa ragu menolak. Aku tidak mau. Angel tercengang. Awalnya dia mengira setelah dia yang mengungkitnya, Valentino pasti akan setuju. Bagaimanapun juga, ini merupakan hal baik. Jadi, Angel benar-benar tidak menyangka ternyata Valentino akan bersikap sekeras kepala ini dan langsung menolaknya. Kak, kenapa? Angel menyisir sebagian rambutnya ke balik telinga sambil menatap Valentino dengan bingung. Aku beli rumah baru untuk menyelesaikan masalah kita kekurangan kamar, tapi ibumu bilang setelah kita pindah rumah pun, dia tidak memperbolehkan kita tidur sekamar. Kalau begitu, untuk apa aku menghabiskan waktu buat pindah rumah? Kata Valentino. Bab 512 Mary mengalah. Angel terdiam beberapa saat, dia tidak menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. Kita boleh membahas masalah ini dengan ibu. Ujar Angel setelah memikirkan sebentar. Valentino langsung melambaikan tangannya dan berkata. Masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Bam? Mary yang menguping di belakang pintu kamar, dia langsung membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. Valentino, apa maksudmu? Kamu pakai masalah ini mengancam aku? Teriak Mary terhadap Valentino. Valentino sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan Mary, dia berkata dengan datar. Inilah maksudku. Villa itu adalah milikku, jadi aku yang memutuskan semuanya di sana. Ujar Valentino dengan nada yang tegas. Kamu? Melihat sikap Valentino yang begitu keras, Mary menggertakkan giginya dengan kuat. Beberapa waktu ini, sikap Valentino semakin sombong, ini membuat Mary sangat marah. Kamu yang memutuskan semuanya? Aku belum mati. Jadi, semuanya harus menuruti perintahku. Teriak Mary. Kalau begitu, kamu beli villa sendiri saja. Ujar Valentino dengan senyuman sinis. Kamu? Kamu? Saat mengucapkannya, seluruh tubuh Mary bergetar, terutama tangan yang sedang menunjuk ke arah Valentino. Kini, Angel sangat tidak berdaya. Dia berdiri di pihak manapun tetap salah. Jadi, dia hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Valentino, aku beritahu kamu, kamu jangan harap untuk satu kamar dengan Angel. Kamu juga jangan harap menjadi kepala keluarga ini. Aku tidak mau tinggal di villa ini lagi. Ujar Mary dengan penuh amarah, lalu kembali ke kamarnya. Ibu, bukankah kamu sudah beritahu teman dan kerabatmu? Ujar Angel. Mary tercengang setelah mendengarnya. Dia menghentikan langkah kakinya, perasaannya sekarang sangat ragu. Aku bisa saja beritahu mereka untuk tidak perlu datang. Ujar Mary dengan tatapan dingin sambil menatap Valentino. Valentino duduk di sofa memainkan ponsel. Dia sama sekali tidak memedulikan Mary. Beberapa hari lalu, kamu beritahu teman-temanmu tentang pindah rumah. Kamu bahkan mengunggah di media sosial 3 kali sehari, hingga begitu heboh. Siapa yang tidak tahu kalau kita pindah ke rumah yang besar? Sekarang, kamu malah mau beritahu mereka untuk tidak perlu datang. Kamu yang hubungi mereka saja. Aku tidak sanggup mempermalukan diri sendiri. Ujar David dari dalam kamar. Mary langsung menolehkan kepala, menatap David dengan penuh amarah. David juga tidak memedulikannya. Dia langsung berjalan ke kamar mandi. Saat ini, Mary merasa tidak ada satu orang pun yang mendukungnya di rumah ini. Hal ini membuatnya merasa posisi dia di rumah ini sedang terancam, hingga menjadi semakin marah. Namun, dia memang sudah memberitahu semua orang tentang masalah pindahan rumah. Jadi, sangat memalukan kalau sekarang menelpon semua teman dan kerabat untuk membatalkan semua rencana itu. Valentino, aku setuju. Besok kita pindah. Mary meragukan sesaat, dia terpaksa mengalah dalam hal ini. Iya, jawab Valentino tanpa menolehkan kepalanya. Angel merasa ingin tertawa saat melihat kondisi Mary dikekang oleh Valentino. Namun, dia menahan tawaannya saat melihat ekspresi Mary yang penuh amarah.
Namun, Angel diam-diam mengacungkan jempol kepada Valentino. Selama ini, tidak hanya Angel dan Jenny berdua, bahkan David juga tidak berani melawan Mary. Mary di rumah ini seperti diktator, semua orang harus menurutinya. Jadi, Angel sangat terharu melihat dia mengalah karena dikekang Valentino. Keesokan harinya, di area villa perumahan di Jing Oriental. Hari ini, area villa perumahan di Jing Oriental sedikit berbeda dengan biasanya. Bagaimanapun juga ini adalah area orang kaya, semuanya adalah orang yang berkedudukan tinggi, kemudian tidak ada banyak acara seperti perumahan pada umumnya, jadi biasanya mereka jarang berkomunikasi. Namun, hari ini perumahan di Jing Oriental tiba-tiba menjadi sangat ramai. Pemilik villa pusat seharga 200 miliaran segera datang. Kabar berita ini baru disebarkan, langsung menggemparkan seluruh penghuni villa perumahan di Jing Oriental. Orang kaya apapun di area villa ini tidak bisa dibandingkan dengan tokoh besar yang bisa mengeluarkan 200 miliar dengan gampang. Bahkan kalau mereka dapat berkenalan dengan tokoh besar seperti ini, itu dapat membantu perusahaan mereka. Jadi, kebanyakan penghuni yang menerima kabar ini, semuanya langsung menuju ke villa pusat. Mereka semua ingin menyambut orang misterius ini dan mencoba untuk berteman, setidaknya harus mengenalnya. Di saat ini, Mary dan David berdiri di depan villa dengan senyuman lebar dan pakaian formal. David berpakaian setelan jas seperti pebisnis sukses. Mary kelihatan sangat mewah, dia memakai gaun pesta yang dipakai saat acara tahunan keluarga Kusuma dan segala macam barang mewah yang dibeli Valentino sebelumnya. Sementara itu, Valentino dan Angel malah sedang menyibukkan yang lain di villa. Tujuan utamanya adalah Valentino ingin membawa Angel melihat-lihat kamar baru, karena dia juga pertama kali ke sini. Mereka sudah beritahu Satpam untuk mengizinkan masuk bagi tamu yang bilang menghadiri acara pindahan keluarga Kusuma. Bahkan, masih ada pengawal khusus yang bertanggung jawab mengantarkan mereka ke villa pusat. Semua kerabat dan teman Mary juga diundang datang ke villa. Tidak lama kemudian, semua teman dan kerabat ini langsung berkumpul di area villa pusat. Astaga! Mary, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini rumahmu. Astaga! Awalnya aku kira Mary hanya pindah ke rumah yang lebih luas saja. Aku tidak menyangka kamu pindah ke villa. Villa ini bahkan di perumahan di Jing Oriental. Astaga! Apa kalian menang undian? Meskipun menang undian, tidak mungkin sebanyak ini juga, kan? Teman dan kerabat yang diundang Mary terkejut hingga melongo. Dilanjutkan lagi ke parkiran di samping gerbang villa, mobil Bentley Malsen yang dibuat khusus lebih panjang, membuat orang semakin terkejut. Berhubungan Rolls-Royce Phantom milik Valentino sedang direparasi, jadi Mary tidak memamerkannya di sana. Kini, Mary sangat bahagia mendengar pujian dari orang-orang. Dia berpura-pura untuk merendah, tapi ekspresi arogan di wajahnya malah terlihat sangat jelas. Sekarang Angel sudah menjadi CEO grup Kusuma, setidaknya kami harus pindah ke rumah yang lebih luas, kan? Ujar Mary. Kata-kata ini akan menjadi masalah besar kalau kedengaran oleh Bobby dan lainnya. Namun, hari ini Mary tidak mengundang keluarga Kusuma sama sekali, jadi dia juga tidak memedulikannya. Mary, maksudmu Angel yang beli villa ini? Hebat sekali. Angel memang sangat pintar sejak kecil. Dulu aku sudah pernah bilang, anak ini akan sukses saat dewasa. Sayangnya dia menikah dengan seorang pecundang. Kalau tidak, dia pasti akan lebih sukses dari sekarang. Mary dengan arogan berkata, tentu saja. Ini villa yang dibeli oleh Angel. Bab 513, apa villa ini memang milikmu? David tertegun sesaat, dia juga tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya diam. Macam-macam kerabat Angel, bahkan mantan rekan kerja Mary dan tetangga lama Mary juga sangat terkejut. Meskipun mereka tidak tahu harga villa ini, hanya melihat villa yang begitu luas sebagai pemandangan indah seperti surga saja sudah membuat mereka tidak bisa tenang. Ini bukan lagi kaya, tapi sultan. Wah, perumahan di Jing Oriental kedatangan tamu paling terhormat, ya. Selamat datang. Selamat datang. Semua penghuni kaya di area perumahan di Jing Oriental menggunakan kesempatan ini untuk menyapa mereka. Dilihat dari cara berpakaian dan cara berbicara mereka, tahu kalau mereka bukan orang biasa. Hal ini membuat semua teman dan kerabat Mary semakin terkejut. Mereka semua mengira ini adalah teman Mary. Mengenal begitu banyak orang kaya juga membuktikan bahwa identitas Mary cukup hebat. Mary sangat bangga karena tersanjung oleh kata-kata mereka, tapi ekspresinya tetap sangat arogan. Setelah itu, dia mengundang mereka semua berjalan masuk ke villa. Hari ini aku mengundang koki dari hotel bintang 5 terkenal di kota Neo. Semoga kalian semua menyukainya. Ujar Mary sambil tersenyum. Semua orang melambaikan tangan dengan sungkan, kemudian mereka masuk ke dalam villa, menikmati keindahan di dalam villa. Mary dan David tetap menyambut tamu di luar pintu. Villa ini jelas-jelas milik Valentino, kenapa kamu bilang punya Angel? Dari mana Angel punya uang sebanyak itu? Lagi pula, kalau omonganmu didengar kakak dan lainnya, mereka pasti akan mencurigai Angel menggelapkan uang perusahaan. Setelah semua orang masuk ke dalam villa, David langsung menatap Mary dengan penuh amarah. Kamu tahu apa? Kalau aku tidak berkata begitu, kelak bagaimana aku merebut villa ini? Aku mau memberitahu semua orang kalau villa ini dibeli oleh keluarga Kusuma, bukan milik Valentino. Aku juga tidak mengundang satupun dari keluarga Kusuma, jadi kamu santai saja. Mary sama sekali tidak memedulikan omongan David, malah merasa senang dengan angan-angannya. Nanti, kalaupun Valentino cerai dengan Angel, villa ini juga akan menjadi miliknya. Namun, dilihat dari Valentino yang mencintai Angel setengah mati,
dia tidak akan mengusir Angel, kan? Mary semakin bersemangat. Kamu terus berpura-pura saja, ujar David sambil menolehkan kepalanya. Sekarang Mary sangat senang, jadi dia tidak keberatan dengan David. Di halaman villa, Valentino membawa Angel mengelilingi bagian dalam villa, membuat Angel sangat bahagia. Kamu suka, kan? Tanya Valentino sambil tersenyum. Angel menganggukkan kepala dan berkata, suka? Rasanya seperti sedang bermimpi. Angel tidak percaya bahwa suatu hari dia bisa tinggal di villa mewah seharga ratusan miliaran. Valentino tersenyum sambil berkata, aku bawa kamu lihat sesuatu lagi. Mereka berdua berjalan ke danau buatan di dalam halaman. Sepanjang jalan, semua tamu undangan menyapa Angel, tetapi mereka berpura-pura tidak melihat Valentino. Sekarang, Angel dan Valentino sudah tidak peduli. Terlalu melelahkan untuk hidup di bawah pandangan orang-orang. Air di danau buatan raksasa ini sangat jernih. Di pinggiran danau dipasangkan lantai anti-selip. Pada saat ini, di atas lantai anti-selip terdapat sesuatu yang ditutupi kain merah. Apa ini? Tanya Angel dengan terkejut. Valentino tidak mengatakan apapun. Dia maju beberapa langkah dan membuka kain merah itu. Setelah terbuka, Angel melihat sebuah piano putih di depan matanya. Piano cat putih terlihat sangat berkilau. Bentuk piano yang elegan dengan 88 tuts hitam putih membuat orang merasa nyaman saat melihatnya. Wah! Angel tiba-tiba melebarkan matanya dan menutupi mulutnya dengan tangan. Kamu bilang ingin dengar aku bermain piano setiap hari, jadi aku memesan piano. Di belakangnya ada namamu juga. Valentino menarik Angel berjalan ke belakang piano. Tulisan Valentino Angel diukir di bagian belakang dengan metode laser. Angel sangat terharu, dia langsung memeluk Valentino. Angel sangat puas mendengarkan melodi yang barusan dimainkan oleh Valentino. Setelah itu, mereka berdua bersama-sama berjalan keluar villa dan hendak memanggil Mary dan David untuk kembali. Di depan gerbang villa, saat Mary dan David sedang berbicara, lagi-lagi ada dua mobil yang datang bersamaan. Ayo lihat, siapa yang datang? Ujar Mary. Pintu mobil terbuka, seorang pemuda dengan ekspresi licik keluar dari mobil duluan. Mary terkejut, dia menyapa dengan refleks. Robert? Anak muda ini adalah Robert dari keluarga Kusuma. Bi Mary, kalian pindah ke rumah yang lebih besar, kenapa kamu tidak mengundangku? Ujar Robert dengan nada menyindir. Mary belum sempat berbicara, pintu mobil terbuka lagi. Ada Bobby, Kiara dan beberapa anggota keluarga Kusuma turun dari mobil. Mary mulai kebingungan, karena dia tidak mengundang mereka. Dia langsung menolehkan kepalanya ke arah David. David langsung menjawab. Aku juga tidak mengundang mereka. Aku tidak tahu mereka tahu dari mana. David, kamu tidak mengundang kami datang di acara penting begini, bukankah sedikit keterlaluan? Kalau bukan karena Mary mengunggahnya di sosial media, aku bahkan tidak tahu kalian pindah rumah. Bobby bersama anggota keluarga Kusuma berjalan kemari. Kak, sebenarnya aku mau beritahu kalian. David mengelus kepalanya, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mary mendengus dan berkata, kita semua adalah satu keluarga. Lagi pula, kalian juga akan datang kalau tidak diundang. Untuk apa menghabiskan pulsa? Bibi memang suka bercanda. Villa 200 miliar saja Bibi sanggup beli, bagaimana mungkin kekurangan pulsa? Ujar Robert dengan nada sinis. Semua keluarga Kusuma ikut menertawakannya, mereka tidak terkejut sama sekali. Mary mulai kebingungan. Seharusnya Bobby dan lainnya terkejut saat melihat villa sebesar ini. Kenapa sekarang ekspresi mereka kelihatannya sedang menertawakan dan menghina? Tidak terlihat terkejut. Seakan-akan keluarga mereka melakukan sesuatu yang konyol. Bi Mary, apa villa ini memang punya kalian? Kiara melirik sekilas villa ini, awalnya masih sangat kagum. Tapi dalam sesaat tatapan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Tentu saja punya kami, kalau tidak, kenapa aku berdiri di sini? Ujar Mary. Melihat sikap Kiara yang tidak sopan, Mary juga tidak berencana bersikap baik padanya. Belum tentu. Lihatlah Bentley ini. Ujar Robert sambil menunjuk Bentley Malson di depan gerbang, lanjut. Temanku punya bisnis ini. Aku bisa menyewa 1 hari dengan membayar 2 juta saja. Lalu, karena aku menyetir mobil Bentley, apakah aku bilang itu milikku? Ujar Robert dengan nada yang aneh. Bab 514 siapa orang bodoh? Mary akhirnya paham maksud Robert. Dia langsung menatapnya dengan dingin sambil berkata. Maksudmu, ini villa sewaan? Bi Mary, aku tidak berkata begitu, hanya saja, aku sampai sekarang belum pernah melihat bentuk sertifikat rumah villa 200 miliar. Bagaimana kalau kamu menunjukkan kepada kita? Ujar Robert sambil berdeham. Iya. Aku juga ingin melihatnya. Semua orang ingin melihat sertifikat rumah villa seharga 200 miliaran. Apakah berlapis emas? Semua keluarga Kusuma tertawa nada sindiran. Mary merasa kebingungan. Dia mana bisa menunjukkan sertifikat rumah. Sekarang dia masih belum tahu Valentino beli rumah ini atau tidak. Dia bahkan tidak tahu Valentino punya sertifikat rumah atau tidak. Dari mana dia ambil sertifikat rumah? Ekspresi Bobby dan lainnya langsung dipenuhi dengan penghinaan saat melihat Mary terdiam. Mereka sejak awal merasa sangat aneh dengan villa 200 miliar ini. Kalaupun Angel menggelapkan uang grup Kusuma, dia juga tidak sanggup mengumpulkan 200 miliar. Sekarang kelihatannya ini memang villa sewaan. Robert mencibir dan berkata, Astaga,
Awalnya kita mau datang melihat-lihat Villa Bibi Mary. Sekarang tampaknya, di mana si pecundang Valentino? Kapan dia menyerahkan kakak sepupuku Angel kepada Tuan Muda Wijaya Kota Kamar? Nanti, aku akan menjadi adik sepupu dari Tuan Muda Wijaya Kota Kamar. Hah? Aku akan menamparmu kalau berani mengatakan sekali lagi. Selesai Robert berbicara, Valentino langsung mengatakan dengan dingin. Semua keluarga Kusuma langsung tertegun, mereka langsung melihat ke arah Valentino dan Angel yang sedang berjalan ke gerbang. Robert melirik Valentino sekilas. Setelah memikirkan kemampuan Valentino, dia tidak berani membahas topik ini lagi. Valentino, karena kamu sudah di sini, aku terus terang saja. Aku cuma ingin tanya, untuk apa kamu sok hebat dengan villa pinjaman ini? Ujar Robert. Angel mengerutkan alisnya. Kenapa kamu tahu ini villa pinjaman? Hah? Kalian tidak tahu kalau aku kenal dengan Chloe? Ujar Robert sambil tertawa menyindir. Kiara juga tertawa sambil menatap Angel dengan tatapan merendahkan. Lalu, apa yang mau kamu bilang? Tanya Valentino dengan datar. Apa yang mau ku bilang? Beberapa hari lalu, Bimri bertemu dengan Chloe di villa area pinggiran. Chloe bilang, saat itu kamu mengatakan ini villamu. Namun, alhasil itu adalah villa orang lain. Saat itu, Bimri bahkan membawa orang lain ke sini, tapi akhirnya tidak masuk. Hah? Ujar Robert sambil tertawa terbahak-bahak. Mary menjadi sangat malu saat mendengar kata-kata ini. Dia juga tidak tahu harus mengatakan apa, karena ini adalah fakta. Oh, menurutku dia sedang mempermainkan orang bodoh saja? Ujar Valentino sambil mengusap-usap hidungnya. Awalnya Robert masih kebingungan, setelah dia sadar, dia langsung menegur. Valentino, kamu bilang siapa orang bodoh? Kamu yang bodoh. Orang bodoh bilang siapa? Tanya Valentino. Orang bodoh bilang kamu. Jawab Robert tanpa ragu. Oh, kamu juga mengaku kalau orang bodoh sedang mengataiku. Ujar Valentino dengan senyuman sinis. Angel menahan dirinya untuk tidak tertawa. Kamu? Ujar Robert sambil memelototi Valentino. Tingkat kecerdasannya kalah jauh dari Valentino. Intinya villa ini bukan punya kalian. Kalian ini cuma menyewa. Villa area pinggiran saja sewaan. Bagaimana mungkin kamu sanggup beli villa pusat? Kalau kamu tidak percaya, sekarang aku telepon Chloe untuk memastikan dengan Bibi tentang kejadian kemarin. Ujar Robert sambil mengeluarkan ponsel. Valentino melirik Robert, lalu berkata, tidak perlu telepon. Hah? Kamu takut aku membongkar kebenaran? Kalau dibeberkan di depan semua orang pasti sangat memalukan, kan? Ujar Robert sambil melirik villa. Mary merasa panik, ini akan sangat memalukan kalau dibongkar di depan banyak teman. Aku takut kamu yang dibilang orang bodoh. Ujar Valentino sambil melirik ke belakang badan Robert. Robert sama sekali tidak memerhatikan pandangan Valentino. Dia langsung mengeluarkan ponsel dan menghubungi Chloe. Dia menelpon sambil berkata, hari ini, aku mau semua orang melihat siapa orang bodoh yang sebenarnya. Saat Robert menelpon, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering dari belakangnya. Robert sangat terkejut, dia langsung membalikkan kepala dan kebetulan melihat ada wanita cantik yang sedang berjalan kemari. Siapa lagi kalau bukan Chloe? Chloe? Kebetulan sekali. Mari, kamu buktikan dulu siapa orang bodoh di antara kita berdua. Ujar Robert sambil menyimpan ponselnya. Semua keluarga Kusuma tertawa dengan bahagia, mereka sedang menunggu Chloe membongkar kebohongan Mary. Di saat ini, ekspresi Mary sangat masam. Bagaimanapun juga, kemarin Chloe memang melihatnya saat ditahan di villa area pinggiran. Hanya saja, Chloe malah tidak memedulikan pertanyaan Robert. Dia langsung berjalan ke arah Valentino, seakan-akan seperti bawahan yang bertemu dengan atasannya. Robert merasa aneh saat melihat Chloe berjalan melewati depannya. Chloe berjalan cepat ke arah Valentino. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap saja membungkuk kepadanya. Ah, ayah Valentino. Hendrik pernah bilang kalau Chloe bertemu Valentino, dia harus memanggilnya ayah. Panggilan ayah dari Chloe mengejutkan semua orang. Apa-apaan ini? Chloe tidak hanya membungkuk terhadap Valentino, dia bahkan memanggilnya ayah. Lelucon apaan ini? Apakah Chloe salah makan obat? Chloe, kamu gila, ya? Angel langsung menegakkan Chloe dan menatapnya dengan penuh kebingungan. Chloe menegakkan badan sambil menatap Angel dengan serius. Angel, aku tidak gila. Valentino, aku memang harus memanggilnya dengan ayah. Sebelum Angel sempat bicara, Chloe lanjut berkata, maaf atas kejadian sebelumnya. Mohon ampuni aku. Melihat kondisi ini, Angel dan Mary langsung tercengang. Bahkan Robert dan anggota keluarga Kusuma juga sangat terkejut. Chloe memanggil Valentino dengan ayah? Ini terlalu tidak masuk akal. Namun, ekspresi Chloe tidak bermaksud bercanda sama sekali. Kamu belum pergi dari kota Neo? Valentino mengerutkan alis. Aku datang untuk membereskan barang di villa. Aku segera pergi setelah selesai. Jawab Chloe dengan sangat sopan. Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian melihat ke arah Robert dengan tatapan menghina sambil berkata, karena kamu ada di sini, kamu beritahu Robert saja, siapa orang bodoh sebenarnya. Chloe langsung membalikkan badan sambil berkata kepada Robert. Waktu itu aku hanya bercanda saja, tidak kusangka kamu benar-benar percaya. Kalimat ini langsung membuat muka Robert memerah, dan tidak bisa berkata-kata. Bobby dan keluarga Kusuma lainnya saling bertatapan dan terdiam.
Aku hari ini hanya mengundang teman dan kerabat saja. Aku tidak mengundang orang bodoh. Hah? Mary langsung menjadi semangat dan mengejek Robert. Robert hanya menggertakkan giginya sambil memelototi Valentino dan Chloe. Setelah itu dia kembali ke dalam mobil dengan sangat malu. Bobby dan lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya berpamitan dengan senyuman canggung dan langsung ke dalam mobil. Chloe juga tidak berani terlalu lama di sini. Dia buru-buru pergi tanpa memedulikan ajakan Angel. Bab 515 melahirkan bayi. Valentino, hebat juga kamu. Mary melirik Valentino sekilas, lalu berjalan ke arah villa dengan puas. Angel melebarkan matanya, lalu melototi Valentino dengan serius. Kenapa? Kamu tidak kenal suamimu lagi? Valentino menggelengkan kepala tanpa daya. Angel melototi Valentino dengan kebingungan. Bukan, aku tidak paham, kenapa Chloe memanggil kamu ayah. Aku tahu kemarin kamu taruhan dengannya. Tapi dia orang yang sombong, aku tidak menyangka dia benar-benar melakukannya, bahkan meminta maaf padaku. Apa yang terjadi sebenarnya? Angel semakin memikirkan semakin merasa aneh. Valentino mengusap-usap hidungnya, dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Gil, cepat masuk layani tamu. Teriak Mary dari dalam villa. Ya, jawab Angel, dia lanjut berkata kepada Valentino. Malam ini kamu harus jelaskan padaku. Dalam hati Valentino merasa bersemangat. Malam ini jelaskan padamu. Malam ini, sepertinya ada sesuatu yang lebih penting. Robert, kamu sungguh memalukan. Jelaskan apa yang terjadi. Kiara duduk di dalam mobil sambil bertanya pada Robert yang duduk di depan. Awalnya mereka semua datang dengan semangat untuk mengacau, alhasil Chloe malah memanggil Valentino ayah, hingga mengejutkan mereka semua. Aku mana tahu? Mungkin si Chloe sudah gila. Ujar Robert dengan penuh amarah. Dia pasti sudah gila. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memanggil Valentino ayah? Sungguh konyol. Ujar Bobby. Hal ini membuat mereka merasa sangat konyol dan tidak nyata. Jangan-jangan villa 200 miliar itu memang punya mereka. Ujar Kiara dengan tegang. Tidak mungkin. Robert langsung membantah. Villa seharga 200 miliar. Bahkan nenek saja tidak sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu. Bagaimana mungkin mereka bisa? Ujar Robert dengan sangat yakin. Salah satu anggota keluarga Kusuma yang duduk di samping, tiba-tiba mengedipkan mata sambil berbisik. Jangan-jangan, Tuan Muda keluarga Wijaya Kota Kama yang memberikan mereka uang. Beberapa orang lainnya juga menganggukkan kepala. Mungkin memang begitu. Robert tertegun setelah mendengarnya. Dia saling bertatapan dan tersenyum dengan Kiara. Orang lain memang tidak tahu, tapi mereka tahu semuanya. Saat acara keluarga sebelumnya, kedatangan Handrici dan lainnya di keluarga Kusuma, jelas-jelas merupakan aktor bayaran yang dicari Valentino. Bagaimana mungkin mereka dari keluarga Wijaya? Namun, mereka tidak akan memberitahu sembarang orang. Intinya villa itu bukan punya mereka. Kalau tidak, kenapa mereka tidak menunjukkan sertifikat rumah? Ujar Robert. Tiara juga ikut menganggukkan kepala. Dia melanjut. Benar. Dari kebiasaan Bibi Mary, kalau dia punya sertifikat rumah, dia pasti akan memamerkannya. Biarkan saja mereka berpura-pura. Aku punya cara untuk menangani mereka. Robert berujar dingin. Di dalam villa terlihat sangat ramai. Mary sungguh hebat, hampir semua kerabatnya diundang ke sini. Dia bahkan mengundang semua saudarinya yang dulunya meremehkannya. Para kerabat, mantan rekan kerja dan banyak teman lainnya yang membawa anak membuat villa ini sangat ramai. Semua anak-anak itu menganggap tempat ini seperti rumah mereka. Mereka mengobrak-abrik villa ini menjadi berantakan. Valentino juga tidak memedulikan mereka. Sementara itu, Angel malah merasa malu, tapi dia juga tidak banyak bicara. Bisa dikatakan, Taman Umum Kota Neo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keindahan dekorasi interior villa ini. Jadi, setelah semua orang mendiskusikannya, mereka membuat acara pindahan di halaman villa. Keindahan danau buatan di kejauhan dan segala macam tanaman di sekitar memberi kesan seperti di surga. Semua orang juga terus membahas Valentino dan Angel. Valentino, kamu sungguh beruntung. Bisa menikah dengan Angel adalah keberuntungan terbesarmu. Benar. Angel begitu cantik dan hebat, entah berapa banyak orang yang ingin menikahinya. Untuk apa kalian begitu baik padanya? Dia hanya menantu tidak berguna saja, bahkan villa ini juga dibeli Angel. Aku bingung, kenapa dia bisa tinggal di sini dengan begitu santai? Tidak lama kemudian, ada yang mulai tidak senang. Bagaimanapun juga, mereka semua percaya dengan omongan Mary, kalau villa ini dibeli Angel. Kalaupun bukan Angel yang beli, mereka juga tidak akan kepikiran kalau ini dibeli Valentino. Siapa yang tidak tahu kalau selama 3 tahun ini, Valentino tidak melakukan apapun di keluarga Kusuma. Busan, ini adalah masalah keluarga kami. Bisakah jangan membahasnya? Valentino memang tidak memedulikannya. Tapi Angel sudah tidak tahan lagi. Angel! Kamu bodoh sekali. Kita semua demi kebaikanmu. Benar. Kami semua demi kebaikanmu. Kami tidak ingin melihatmu hidup menderita. Aduh. Aku sangat bingung dengan pemikiranmu. Percuma punya latar belakang begitu bagus. Semua orang tidak memberikan Angel kesempatan untuk bersuara. Mereka tidak berhenti mengatanya. Angel merasa pusing mendengar omongan mereka. Dia langsung menutup mulut. Valentino juga menggelengkan kepala tanpa daya. Dia tidak ingin menjelaskan apapun. Mereka semua hanyalah orang yang numpang lewat saja. Bahkan tidak pantas dikatakan numpang lewat. Sudahlah.
Hujan, kalian di sini saja. Aku dan Valentino jalan-jalan ke sana. Angel tidak tahu harus menjawab apa lagi, jadi dia hanya membawa Valentino pergi dari tempat ini saja. Mereka berdua berjalan-jalan di villa, melihat beberapa anak kecil sedang berlarian sambil memegang minuman. Kalian hati-hati, jangan terjatuh, ujar Angel. Beberapa anak itu mana mungkin mendengarkan Angel. Mereka tetap berlarian, bahkan membuat pot bunga di halaman hingga sangat berantakan. Angel sangat pasrah, melihat Valentino tidak mengatakan apapun, dia hanya diam. Awalnya aku ingin membiarkan anak perempuanku bermain di sini, tidak kusangka malah dinikmati duluan oleh anak lain, ujar Valentino sambil menggelengkan kepala. Apa? Sejak kapan kamu punya anak perempuan? Angel menatap Valentino dengan terkejut. Ini tergantung padamu. Kapan kamu mau melahirkan anak untukku? Ujar Valentino sambil mengusap-usap hidung. Angel baru menyadarinya, wajahnya langsung menjadi sangat merah. Setelah kita tidak sibuk, aku janji padamu. Setelah masalah grup Nagasan selesai, aku akan... Angel sangat tersipu, dia malu untuk mengatakannya. Kamu kenapa? Mau melahirkan anak untukku? Ujar Valentino dengan canda sambil melirik perut Angel. Angel hanya menundukkan kepalanya sambil memainkan kedua tangan. Dia akan terus ingat kalau Valentino menginginkan anak perempuan. Intinya aku sudah janji denganmu. Aku akan menepatinya. Ujar Angel sambil mengangkat kepalanya melihat Valentino. Baik, aku percaya padamu, jawab Valentino. Tampaknya, dia harus menyelesaikan masalah grup Nagasan secepatnya agar dia dan Angel bisa punya anak. Putriku, kamu tunggu saja. Ayah akan menjadikanmu sebagai tuan putri di kota Neo, ujar Valentino dengan semangat.